Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, dalam rangka menangani dan mengatasi prevalensi stunting, pemerintah Kota Kendari menggencarkan program Bapak Asuh Anak Stunting atau BAAS. Program BAAS merupakan gerakan kolektif yang melibatkan berbagai pihak, menyasar keluarga beresiko stunting, baik anak-anak maupun ibu hamil. Guna mempercepat penurunan angka stunting, pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional meluncurkan program Bapak Asuh Anak Stunting atau BAAS pada pertengahan tahun 2022 lalu. Sejumlah daerah telah merealisasikan program ini, termasuk Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dengan mengadopsi program BAAS sebagai salah satu upaya dalam menangani serta mengatasi prevalensi stunting di Kota Kendari, pemerintah Kota Kendari telah mencanangkan gerakan orang tua asuh stunting yang saat ini terus digencarkan oleh berbagai pihak. Untuk mengeliminasi dan mempercepat penurunan angka stunting, program orang tua asuh stunting yang merupakan gerakan kolektif ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah, OPD, hingga kelompok kalangan ekonomi menengah ke atas. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari, Andi Dajeng menyampaikan, gerakan orang tua asuh stunting ini mulai digalakan untuk digencarkan sejak bulan Mei 2023 lalu. Berusaha untuk memperluas gerakan orang tua asuh. Alhamdulillah hari ini kita mendapat orang tua asuh dari Bapak Landal untuk 10 anak. Alhamdulillah. Semoga kedepannya lebih banyak lagi yang akan menjadi orang tua asuh, dan semua masyarakat harus terlibat dalam rangka untuk menurunkan stunting. Kita akan memperluas lagi di dunia usaha. Program BAAS atau orang tua asuh stunting ini menyasar keluarga beresiko stunting. Tidak hanya bayi di bawah 2 tahun atau baduta, tapi juga para ibu hamil. Terdapat 2 fokus asuhan yang diberikan orang tua asuh kepada keluarga beresiko stunting, yakni asuhan prioritas dan asuhan pendamping. Di mana untuk asuhan prioritas berupa pemberian makanan tambahan nutrisi, protein dan gizi seimbang, yakni beras, telur, dan susu. Sedangkan asuhan pendamping berupa KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan stunting. Semuanya memiliki tanggung jawab untuk mengurangi stunting. Artinya kalau ada resiko stunting di wilayah, kita wajib memberikan perhatian khusus pada mereka. Nanti kita akan intervensi sehingga itu akan lebih baik lagi, karena kita perlu menyadari bahwa penerus generasi Indonesia saat ini yang masih kecil-kecil. Kalau misalnya sekarang mereka sudah sakit, tidak diperhatikan gizinya, maka bagaimana nanti keberlangsungan SDM kita ya. Salah satu keluarga penerima manfaat, Ica Fitria, mengaku sejak anaknya menjadi anak asuh stunting, pertumbuhannya semakin membaik setiap bulannya, baik dari ukuran panjang atau tinggi maupun berat badannya. Pertumbuhannya alhamdulillah meningkat, Pak. Tiap bulan itu ada terus perkembangannya naik, berat badannya naik, tingginya naik. Sebelumnya itu Pak, dia masuk kayak 76, sekarang alhamdulillah sudah beberapa bulan sudah masuk 80,5. Kalau timbangan dari 8,6 sekarang alhamdulillah sudah naik. Sudah naik 9,4. Karena adanya program ini alhamdulillah terbantu sekali. Ini pertumbuhannya jadi lebih baik lagi. Hingga saat ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari mencatat sudah ada 212 orang tua asuh stunting di Kota Kendari. Terdiri dari 105 orang tua asuh baduta dan 107 orang tua asuh untuk ibu hamil. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia (SSGI),
Kota Kendari berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 24% tahun 2021 menjadi 19,5% di tahun 2022. Kota Kendari pun memperoleh predikat daerah dengan angka stunting terendah dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menanggapi dihapusnya sirkuit Mandalika dalam kalender World Superbike WSBK musim 2024. Saat ditemui di TMII Jakarta, ia menyampaikan bahwa sirkuit Mandalika akan difokuskan untuk perhelatan MotoGP dan wisata olahraga. Nama sirkuit Mandalika telah dihapus dalam kalender sementara World Superbike WSBK musim 2024 yang dirilis pada Kamis 26 Oktober lalu. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat ditemui di TMII Jakarta Minggu 29 Oktober mengatakan penghapusan ini dilakukan lantaran WSBK tidak menguntungkan dari sisi ekonomi. Untuk itu, sirkuit Mandalika akan fokus pada perhelatan MotoGP dan berbagai kegiatan wisata olahraga lainnya yang memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Superbike ini atas beberapa masukan dari para penyelenggara maupun juga para pendukung acara diputuskan untuk kita fokuskan kepada MotoGP Mandalika. Jadi event-event lain nanti akan mendukung, akan dipilih sesuai dengan fokus kepada penguatan Mandalika sebagai destinasi super prioritas yang orientasinya pariwisata olahraga atau sports tourism. Saat ini pihak pengelola telah mengkaji penyelenggaraan balap mobil F1 di sirkuit Mandalika yang akan diputuskan pada tahun 2024 mendatang. Pemirsa, tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam acara ngaji kebangsaan bertajuk Meneguhkan Politik Kebangsaan Berkemajuan menyebut agama dan politik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ia mengajak warga Muhammadiyah tidak apatis terhadap politik sebab politik ada di setiap sisi kehidupan. Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam acara ngaji kebangsaan bertajuk Meneguhkan Politik Kebangsaan Berkemajuan di Kota Malang, Minggu 29 Oktober, mengajak warga Muhammadiyah tidak apatis terhadap politik. Menurutnya, agama dan politik adalah satu kesatuan. Hampir di semua sisi kehidupan seperti sosial, ekonomi, dan budaya tak lepas dari politik. Berdasarkan Muktamar Muhammadiyah di Makassar tahun 1971, Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan struktural organisatoris dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Untuk itu, warga Muhammadiyah diharapkan aktif berpolitik, mengingat pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, terlibat dalam gerakan Budi Utomo pada masa pergerakan nasional. Pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, terlibat dalam gerakan Budi Utomo. Gerakan Budi Utomo adalah gerakan kebangsaan sebagai cikal bakal perjuangan nasionalisme Indonesia yang melahirkan kemerdekaan Indonesia. Inilah keterlibatan Muhammadiyah. Maka tidak mungkin Muhammadiyah abai terhadap politik, karena politik itu bagian dari ajaran Islam. Ajaran Islam yang berdasarkan tauhid mengatur seluruh aspek kehidupan. Dengan demikian, umat Islam diharapkan dapat bersatu untuk mengawal proses demokrasi di Indonesia, khususnya jelang pemilu 2024, dalam hal penguatan literasi, agar tidak terjadi perpecahan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Pasangan bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar menghadiri Jalan Sehat Sarungan di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, duet Caimin dengan Anies Baswedan menjanjikan perubahan serta terus memperkuat baris pendukung di Pulau Jawa, tak terkecuali Provinsi Jawa Timur yang ditargetkan mampu menyumbang perolehan suara sebesar 60%. Pasangan bakal calon presiden Baca Pres dan bakal calon wakil presiden Bacawa Pres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar atau Caimin, menghadiri Jalan Sehat Sarungan yang digelar di Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Minggu 29 Oktober. Di hadapan ribuan warga Jember yang turut serta, pasangan Anies dan Caimin menjanjikan perubahan bangsa ke arah yang lebih baik, berlandaskan keadilan dan kesejahteraan apabila keduanya memenangkan pemilihan presiden 2024. Anies dalam janjinya menegaskan bakal membawa perubahan yang nyata dan dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat hingga lapisan paling bawah. Sementara Caimin menyebut pihaknya siap memperkuat basis pendukung yang sudah besar di Pulau Jawa. Ia juga menargetkan memperoleh raihan suara 60% di Provinsi Jawa Timur. Menjadi beres, benar, dan lurus. Amin. Cari bibitnya susah, pakan ternaknya mahal, betul tidak? Betul. Pakan ternak mahal mau diteruskan? Tidak. Kita bukan bekerja untuk membuat peresmian dan foto-foto, betul tidak? Betul. Kita ingin perubahan kenyataan. Betul. Kita ingin perubahan kehidupan. Betul. Setuju? Betul. Itu sebabnya kita ingin perubahan. Karena lumbung suara kita ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan Jawa Barat. 3 provinsi ini yang suaranya besar. Tentu kita akan bekerja semaksimal mungkin dan saya mendengar energi perubahan di 3 provinsi ini dahsyat.
Apalagi DKI, insya Allah sebagai mantan gubernur sudah aman. Pokoknya siapa yang ingin perubahan, siapa yang ingin kemajuan, siapa yang ingin keadilan, mari bersama amin. Safari politik Anies Caimin ke Kabupaten Jember kali ini merupakan kunjungan yang kedua sejak dipasangkan sebagai baca pres dan bacawa pres. Sebelumnya, keduanya sempat melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Nurul Islam pada 28 September lalu. Pemirsa, bacawa pres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Raka Buming Raka menemui petani tembakau di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Minggu 29 Oktober. Safari politik ini dilakukannya untuk menyerap aspirasi petani terkait dengan pembatasan pupuk bersubsidi dan juga harga jual tembakau kering yang rendah. Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Raka Buming Raka, menemui petani tembakau di Desa Gondang Winangun, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada Minggu 29 Oktober. Kedatangan anak sulung Presiden Joko Widodo ini disambut meriah para relawan dan warga. Dalam kesempatan itu, Gibran melihat langsung hasil tembakau kering milik petani di salah satu gudang. Dari hasil diskusi dengan petani, Gibran menyerap aspirasi mereka terkait pembatasan pupuk bersubsidi bagi petani tembakau, sehingga petani kekurangan pupuk untuk menanam tembakau. Di sisi lain, pada panen tahun ini, harga jual tembakau kering juga terbilang rendah, yakni Rp50.000 per kilogram. Padahal dengan didukung cuaca baik, seharusnya harga tembakau dapat mencapai lebih dari Rp100.000 per kilogram untuk kualitas D. Masalah pupuk langka itu gimana, Mas? Ya itu nanti harus dicarikan solusi. Kasihan kalau pupuknya langka, nanti kualitas tembakonya juga turun, nggak bisa dijual dengan harga yang tinggi. Ini tadi harganya 54. Solusinya apa, Mas Preti? Tadi solusinya apa? Nanti kami cari solusi, terutama untuk pasokan pupuknya. Sebelum menemui petani tembakau, dalam safari politiknya Gibran juga melakukan kunjungan ke salah satu pelaku UMKM, Carica, di Wonosobo, Jawa Tengah. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB.
yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, sebanyak 21 produk UMKM di Aceh siap untuk diekspor pada tahun 2024 mendatang. Produk UMKM tersebut meliputi olahan kopi, kerajinan tangan, pakaian, hingga produk perikanan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan 1 Aceh, Safu Adi, saat peringatan Hari Puncak Oweng di Banda Aceh. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan 1 Aceh, Safu Adi menyebut pihaknya terus berupaya agar banyak produk UMKM di Aceh dapat tembus pasar internasional. Menurutnya, saat ini ada sebanyak 21 produk UMKM di Aceh siap untuk diekspor pada tahun 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui dalam agenda Bazar UMKM pada peringatan Puncak Hari Uang ke-77 di Gedung Keuangan Negara Banda Aceh, Minggu 29 Oktober. Adapun produk UMKM yang siap diekspor tersebut meliputi olahan kopi, kerajinan tangan, pakaian, makanan, hingga produk perikanan, di mana produk-produk tersebut sudah mendapat kontrak ekspor dengan pembeli dari luar negeri, seperti Malaysia, Vietnam, Cina, dan Timur Tengah. Ya, 21 masalah saya yang sudah ready untuk dilakukan ekspor. Hanya saja kami perlu laporkan juga, kami sampaikan juga bahwa ekspornya yang belum direct dari Aceh, continue. Karena masalahnya yang kami ikat hubungan dengan pembeli di luar negeri, mereka ingin agar ada kesinambungan pengiriman, bukan hanya dengan sekali proses. Contoh misalnya kerang darah tadi yang ke Vietnam, mereka minta itu seminggu kita harus bisa sediakan sekitar 1 ton. Jelasnya, agar produk yang diekspor mampu memenuhi permintaan pembeli di luar negeri, maka para pelaku UMKM harus mampu memproduksi dalam jumlah besar dan berkesinambungan. Pemirsa, Museum Rekor Dunia Indonesia MURI mencatat acara yang menghadirkan 10.000 lebih pesilat Kalimantan Selatan sebagai rekor dunia. 10.000 lebih pesilat ini memperagakan jurus tunggal 1 dan 2 secara serentak. Rekor MURI pencak silat, 10.000 pesilat bergerak. Lebih dari 10.000 pesilat dari berbagai perguruan di Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Kalimantan Selatan memadati kawasan perkantoran Gubernur Kalsel di Banjarbaru Sabtu 28 Oktober. Dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur, para pesilat memperagakan 13 varian gerakan dalam jurus tunggal 1 dan 2. Kegiatan ini bahkan berhasil memecahkan rekor dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Senior Manajer MURI Triyono. Dan pada hari ini Museum Rekor Dunia Indonesia tidak memberikan piagam rekor Indonesia, tapi MURI akan menganugerahkan kegiatan pada hari ini sebagai rekor dunia. Sementara itu, Gubernur Sahbiri Nur mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memotivasi para atlet silat Kalsel agar mampu meningkatkan prestasi. Ya, alhamdulillah hari ini kita telah latihan bersama memecahkan rekor pencak silat lebih dari 10.000 dan tidak hanya nasional, bahkan dihargai setingkat dunia. Ya, alhamdulillah, dan kita berterima kasih kepada seluruh pesilat yang berhadir dari seluruh benua kita, seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan, dan kita berharap ini adalah bagian dari motivasi kita untuk lebih meningkatkan kualitas para atlet pencak silat kita. Pada momentum pemecahan rekor dunia yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, juga dilakukan pengukuhan Gubernur Sahbiri Nur sebagai Ketua Umum IPSI Kalsel, sekaligus pengukuhan kepengurusan IPSI Provinsi oleh Wakil Ketua Umum PB IPSI M. Syidik.
Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.